Di pesisir timur laut Pulau Borneo, terhampar sebuah kota bernama Sandakan. Kota terbesar kedua di negara bagian Sabah, Malaysia. Dahulu dikenal sebagai Elopura, kota ini memiliki kisah panjang yang membentang dari perebutan kekuasaan antar kekaisaran hingga menjadi salah satu pelabuhan utama dan pusat wisata alam di Asia Tenggara. Sebelum berdirinya Sandakan, kawasan ini menjadi ajang perebutan pengaruh antara Spanyol dan Kesultanan Sulu. Kedua kekuatan bersaing memperebutkan dominasi ekonomi di perairan Sulu hingga pada 1864 Spanyol memblokade wilayah tersebut. Dalam upaya mempertahankan pengaruhnya, Kesultanan Sulu menyerahkan sebidang tanah di Teluk Sandakan kepada William Frederick Schack, mantan konsul Jerman yang kemudian mendirikan basis perdagangan. Perkembangan ini menarik perhatian kekuatan Eropa lain. Pada 1878, wilayah timur laut Borneo dijual kepada Baron von Overbeck, konsul Austria-Hungaria yang menyerahkannya kepada pedagang kolonial Inggris. Kekhawatiran Inggris terhadap pengaruh Jerman di kawasan ini mendorong terciptanya Protokol Madrid yang ditandatangani oleh Inggris, Jerman, dan Spanyol. Protokol tersebut menetapkan kedaulatan Spanyol atas Kepulauan Sulu sambil tetap mengakui kepentingan Inggris di Borneo Utara. Pada 1879, perusahaan Borneo Utara Britania memulai pembangunan permukiman di Teluk Sandakan. Seorang pedagang Skotlandia, William Clark Cowie, menamai pemukiman ini Sandakan dari bahasa Suluk yang berarti tempat yang digadaikan. Setelah dihancurkan oleh kebakaran besar di tahun yang sama, Residen Inggris pertama, William B. Pryor, membangun kembali kota tersebut dengan nama baru, Elopura, kota cantik. Namun masyarakat lebih menyukai nama Sandakan, yang akhirnya menjadi nama resmi kota ini. Pada tahun 1884, Sandakan diresmikan sebagai ibu kota Borneo Utara. Letaknya yang strategis menjadikan kota ini pusat perdagangan penting, menjalin hubungan dagang erat dengan Hong Kong dan Singapura. Inggris mendorong migrasi besar-besaran dari Hong Kong, menghadirkan imigran Tionghoa Kanton dan Hakka yang menjadikan Sandakan sebagai Hong Kong kecil. Kota ini pun mengalami kemajuan pesat. Lebih dahulu memiliki jalan beraspal dan layanan telegraf ke London dibandingkan banyak kota besar Asia Tenggara lainnya. Namun kejayaan itu terhenti mendadak pada 19 Januari 1942 ketika pasukan Jepang menduduki Sandakan. Nama kota dikembalikan menjadi Elopura. Jepang membangun kamp tahanan perang dan pada 1944 dalam peristiwa tragis yang dikenal sebagai Sandakan Death March, ratusan tahanan dipaksa berjalan kaki ke Ranau. Hanya 6 tentara Australia yang selamat. Setelah Perang Dunia Kedua, kota ini nyaris hancur total akibat pengeboman sekutu. Karena keterbatasan dana rekonstruksi, status ibu kota dipindahkan ke Jesselton, kini kota Kinabalu. Pemerintah koloni mahkota Britania lalu meluncurkan rencana pengembangan dan pembangunan ulang 1948 sampai 1955 yang menandai upaya revitalisasi, termasuk pendirian Departemen Perikanan Sandakan dengan bantuan dari Hong Kong. Meskipun kehilangan status ibu kota, Sandakan tetap menjadi pelabuhan penting di pesisir timur. Ekspornya mencakup minyak, kayu keras tropis, kopi, tembakau, dan sagu. Pada tahun 1930-an, Sandakan bahkan tercatat sebagai eksportir kayu keras terbesar di dunia. Beberapa batang kayunya digunakan dalam pembangunan Tiantan di Beijing. Kehadiran komunitas Tionghoa perantauan memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi. Para imigran yang awalnya adalah petani dan buruh ini berkembang menjadi pengusaha yang membangun fondasi ekonomi kota. Hari ini, Sandakan menjadi kota multi-etnis yang dinamis, dengan dominasi penduduk non-Malaysia, disusul oleh Bumiputra, Tionghoa, Bajau, Bugis, dan kelompok lainnya. Bahasa Melayu dengan logat khas Sabahan digunakan luas
disertai penggunaan bahasa Suluk, Hakka, dan Kanton. Dari segi agama, populasi Muslim berasal dari etnis Bajau, Suluk, Bugis, dan Melayu. Sementara kelompok Kadazan Dusun dan Murut cenderung menganut kekristenan dan etnis Tionghoa memeluk agama Buddha atau Kristen. Toleransi menjadi fondasi penting di kota ini, meski tantangan sosial sempat muncul akibat migrasi ilegal dari Filipina Selatan. Dalam upaya menata kembali kota, pemerintah Malaysia meluncurkan proyek pembaruan sejak 2003, termasuk penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal. Sejak 2014, Sandakan juga menjadi bagian dari zona pengamanan wilayah Timur Sabah guna menghadapi ancaman kelompok militan lintas batas. Sandakan hari ini terus bertumbuh. Kawasan industri seperti Kamunting, Batu Sapi, dan Seguntor menjadi motor ekonomi kota. Jalan Batu Sapi ditingkatkan untuk menopang aktivitas industri, sementara majulah Industrial Center dan rencana pengembangan Seguntor membuktikan tekad kota ini menuju masa depan yang lebih modern. Meski sebagian pengusaha mulai berpindah ke wilayah subperkotaan akibat masalah sosial, pemerintah tak tinggal diam. Infrastruktur terus diperkuat dan pusat kota kembali dihidupkan. Di sisi lain, pariwisata menjadi sektor andalan. Pusat Rehabilitasi Orangutan Sepilok yang didirikan pada 1964, Taman Nasional Kepulauan Penyu, Sungai Kinabatangan, dan Gua Gomantong menjadi destinasi yang menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Identitas budaya kota ini terjaga melalui Festival Sandakan yang diadakan sejak tahun 2000 dan situs-situs bersejarah seperti Rumah Agnes Kid, Museum Warisan Sandakan, Monumen Perang, dan tempat-tempat ibadah berusia ratusan tahun. Pusat perbelanjaan modern seperti Harbour Mall turut menandai transformasi kota, sementara olahraga rugby bahkan membuat Sandakan dijuluki Limerick dari wilayah tropis oleh legenda rugby Eddie Butler. Berbagai fasilitas olahraga kini tersedia di kompleks olahraga kota, mencerminkan semangat dan kebugaran warganya. Sandakan adalah kota yang dibangun dari abu sejarah dan dipahat oleh semangat multikultural. Dari jalur perdagangan kolonial hingga pelabuhan modern, dari reruntuhan perang hingga pusat ekowisata global, Sandakan terus berlayar di tengah arus zaman sebagai mutiara timur Sabah yang tak pernah padam. Ketika angin timur laut bertiup kencang membawa gelombang ke pesisir Borneo, datang pula rombongan perahu bercadik dari arah barat daya. Mereka adalah orang-orang Bugis, pelaut tangguh dari Sulawesi Selatan, yang telah lama dikenal menjelajahi lautan Nusantara. Bukan sekadar merantau, kehadiran mereka di pesisir Sabah, khususnya Sandakan, menandai sebuah babak baru dalam kisah migrasi maritim Asia Tenggara. Sejak abad ke-18, konflik antar kerajaan di tanah Sulawesi mendorong banyak keluarga Bugis meninggalkan kampung halaman. Mereka mencari tanah baru, tempat di mana mereka bisa membangun kehidupan tanpa bayang-bayang peperangan. Di antara pilihan yang terbentang, pantai timur Kalimantan dan utara Borneo menjanjikan lahan subur, laut yang kaya, dan pelabuhan yang ramai. Sandakan, dengan pelabuhannya yang menghadap Laut Sulu, menjadi tempat yang strategis. Mereka datang satu persatu, kadang dalam kelompok kecil. Awalnya sebagai pedagang rempah, hasil laut, atau tukang perahu. Namun tak lama kemudian, mereka membentuk komunitas yang utuh, mendirikan rumah-rumah panggung di sepanjang pesisir, membuka ladang, dan menjalin hubungan sosial dengan penduduk lokal. Dari waktu ke waktu, kampung-kampung mereka mulai dikenal. Kampung Batu Putih di Batu 12, Kampung Pertanian di Batu 25, Kampung Contoh di Batu 16, hingga Kampung Baru Batu 18 dan Bambangan di pesisir Sandakan. Di tiap kampung itu, budaya Bugis terus berdenyut. Dalam kenduri arwah yang dijalankan dengan khidmat, dalam makanan tradisional seperti buras yang dimasak beramai-ramai, dan dalam bahasa Bugis yang masih terdengar di rumah-rumah tua. Para ibu mengenakan baju bodo untuk upacara penting, sementara bapak-bapak memperbaiki perahu atau bekerja di kebun sawit. Di waktu senggang,
mereka duduk di balai sambil bercerita tentang leluhur mereka yang berlayar ke utara dengan hanya berbekal bintang dan keberanian. Organisasi seperti Persatuan Komuniti Bugis Sabah, PKBS, menjadi wadah untuk menjaga tali silaturahmi. Melalui kegiatan budaya dan agama, komunitas Bugis di Sandakan terus mengikat benang warisan yang telah terbentang ratusan tahun. Meskipun mereka telah menjadi bagian dari wajah Sabah modern, identitas Bugis tetap melekat erat, kukuh seperti akar beringin yang tak mudah tercerabut. Kini, jejak Bugis di Sandakan bukan hanya tercermin dari nama kampung atau masakan tradisional. Ia hidup dalam kisah lisan, dalam adat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di balik setiap rumah panggung di kampung pesisir itu, tersimpan kisah panjang pelayaran, perjuangan, dan penyesuaian yang membentuk mozaik keberagaman budaya Sabah hari ini. Di tanah rantau, jauh dari kampung halaman di Sulawesi, komunitas Bugis di Sandakan, Sabah, Malaysia, tetap menanam kuat akar budaya mereka. Meski telah menetap sejak abad ke-19, nilai-nilai tradisional yang diwariskan leluhur tak luntur dimakan zaman. Mereka hidup dengan petuah yang sama yang dulu diucapkan oleh nenek moyang mereka. Petuah yang mengajarkan kehormatan, kerja keras, dan kekeluargaan. Kehidupan sosial mereka diwarnai oleh semangat gotong royong, rasa hormat kepada sesama, serta cinta pada adat istiadat. Di tengah modernitas, mereka masih menggelar acara adat, berbicara dalam bahasa Bugis, menari, bernyanyi, dan bercerita dalam bingkai budaya yang utuh. Salah satu nilai luhur yang paling dijunjung adalah konsep Siri Si Bali Peri, menjaga kehormatan dan jati diri, serta saling menopang dalam suka maupun duka. Namun di balik semua itu, ada satu warisan tak tertulis yang diam-diam, terus hidup dalam perilaku dan lisan. Pemali. Pemali bukan sekadar larangan atau pantangan yang tanpa sebab. Ia adalah ekspresi kolektif dari tata nilai yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, bahkan dengan batinnya sendiri. Dalam pemali tersimpan cara orang Bugis mendidik generasi tanpa harus berbicara panjang lebar. Cukup satu kata, pemali, dan pesan itu pun mengendap dalam hati. Haji Deng Maming, seorang tetua masyarakat Bugis di Sandakan, mengenang masa kecilnya dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Dulu, orang tua kami tidak banyak bicara soal hukum, tapi mereka bilang pemali itu. Kalau kita tanya kenapa, jawabannya cuma nanti celaka. Tapi sekarang saya tahu, itu cara mereka menjaga kita. Pemali hidup dalam keseharian. Menyapu rumah di malam hari dianggap pemali karena dipercaya akan membuang rezeki. Duduk di atas bantal dilarang karena bisa membawa penyakit. Sebuah cara halus mengajarkan makna, kesucian dan fungsi benda. Menyanyi di dapur diyakini memperlambat jodoh, namun sebenarnya itu bentuk pendidikan agar tidak bermain-main di ruang yang sakral sebagai sumber kehidupan keluarga. Di komunitas Bugis Sandakan, pemali tidak diajarkan lewat buku atau kurikulum, melainkan melalui percakapan sehari-hari dalam keluarga. Orang tua menegur anak-anak mereka dengan frasa halus seperti pemali nako itu tak pantas. Anak-anak diajari untuk tidak menyela pembicaraan orang tua, tidak mengambil milik orang tanpa izin, dan tidak berkata sembarangan. Semua itu bukan hanya soal etika, tapi bagian dari warisan budaya. Uniknya, meskipun generasi muda mulai tersenyum geli saat mendengar pemali lama, nilai-nilainya masih terpatri dalam cara berpikir dan bertindak. Pemali, meski sering terdengar ringan, justru menjadi pembeda identitas budaya mereka dalam masyarakat Sabah yang beragam. Dr. Nurul Azmi, dosen antropologi di University Malaysia Sabah, mencatat dalam penelitiannya bahwa pemali adalah alat pendidikan informal yang membentuk rasa malu dan rasa hormat dalam diri anak Bugis. Dalam budaya Bugis, rasa malu atau siri adalah nilai utama. Dan pemali dengan cara yang halus namun konsisten menanamkan rasa itu sejak dini. Di era digital dan globalisasi, menjaga warisan seperti pemali bukan berarti menutup diri dari dunia luar.
Sebaliknya, ia menjadi pagar nilai yang membimbing langkah. Dalam setiap larangan tersimpan pelajaran, dan dalam ketakutan tersembunyi kebijaksanaan. Bagi orang Bugis di perantauan, pemali bukan sekadar tradisi lama yang kian usang. Ia adalah ingatan kolektif, penanda identitas, dan panduan hidup yang telah melewati waktu. Warisan yang tak tertulis ini mengajarkan bahwa adat bukan sekadar simbol, tetapi cara untuk terus menjadi manusia yang bermartabat dalam bingkai siri, peri, dan pemali. Orang Bugis di Sandakan, Sabah, dikenal memiliki semangat gotong royong yang kuat, yaitu tradisi saling membantu antar anggota komunitas tanpa pamrih. Nilai ini sudah mengakar dalam budaya Bugis sejak di tanah asal mereka di Sulawesi Selatan, dan tetap lestari meskipun mereka merantau jauh ke Malaysia. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat gotong royong ini tampak dalam berbagai aspek, seperti membantu saat ada yang membangun rumah, menggelar pesta, atau menghadapi musibah. Untuk mempererat ikatan kekeluargaan dan menjaga solidaritas komunitas, mereka aktif saling mengunjungi dalam setiap acara keluarga, seperti pesta perkawinan, khitanan, hingga perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Jarak geografis bukan menjadi penghalang. Orang Bugis di wilayah Sabah seperti Tawau, Lahad Datu, hingga Sandakan tetap menjalin hubungan erat, saling menyambangi satu sama lain dalam momentum penting. Mobilitas ini memperlihatkan nilai luhur orang Bugis dalam menjaga hubungan sosial dan budaya, yang menjadi benteng identitas mereka di tanah perantauan. Saudara, sebagai kesimpulan bahwa kisah awal kedatangan orang Bugis di Sandakan adalah bagian dari jejak panjang pelayaran dan perantauan yang telah menjadi identitas etnis ini selama berabad-abad. Di tengah gelombang besar migrasi maritim abad ke-18 dan ke-19, orang Bugis membawa serta semangat dagang, kearifan budaya, serta nilai-nilai keislaman yang mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Di pesisir Sandakan yang kala itu masih menjadi wilayah strategis, namun sepi penduduk, mereka menemukan ruang baru untuk tumbuh sebagai pedagang rempah, nelayan ulung, hingga pemuka masyarakat. Dari sinilah komunitas Bugis perlahan mewarnai kehidupan sosial dan ekonomi Sandakan, menjalin hubungan erat dengan penduduk lokal serta kelompok etnis lain. Jejak mereka tak hanya tertinggal dalam catatan sejarah, tetapi juga hidup dalam tradisi, bahasa, serta kontribusi mereka terhadap kemajuan Sabah di masa kini. Kedatangan orang Bugis ke Sandakan bukan sekadar episode migrasi, melainkan bagian dari sejarah besar tentang keberanian, adaptasi, dan keteguhan dalam menjaga identitas di tanah rantau. Di tepi laut Sandakan yang sunyi, terdengar desau angin membawa rindu kepada tanah asal yang jauh di balik cakrawala. Di sanalah jiwa ini pernah tumbuh dan merindu. Langit Sabah memayungi langkah kami, anak Bugis pengembara setia badai, membawa warisan perahu dan nyali, menyulam hidup di negeri yang tak bernama dulu. Kami datang bukan sekadar mencari rezeki, namun membawa darah pelaut dan puisi. Dalam tutur kami, terjaga nama nenek moyang. Dalam kerja kami, terpatri semangat tanpa hilang. Laut masih biru, seperti laut Teluk Bone diingatan. Pantai ini saksi dari peluh dan harapan. Anak-anak kami tumbuh di ladang asing, namun dalam dada mereka, Bugis tetap bersinggungan. Tak kami lupa bahasa ibu yang lembut. Tak kami tinggalkan adat dalam diam, meski waktu mengikis aksara dan nama. Tapi jiwa Bugis tetap berdegup dalam kalimat malam. Wahai angin dari Selat Makassar, bisikan kabar pada tanah leluhur bahwa kami tetap berdiri dengan kepala tegak di Sandakan ini. Tak hilang Bugis walau terpisah laut dan waktu. Terima kasih. Salamata pada salama Siri Sibali Peri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.